Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Podcast Polaris, podcast pelatihan dan inspirasi, di mana podcast ini akan memberikan kawan-kawan inspirasi dari berbagai narasumber. Dari ada kalangan narasumber dari seorang pengusaha, ada dari kalangan profesional, ada dari kalangan ustadz dan semuanya yang bisa memberikan kawan-kawan informasi. Nah, saat ini kita berada di Masjid Jami di daerah 50. Kebetulan narasumber kita kali ini, alhamdulillah, beliau seorang aktivis keagamaan, dan saya bilangnya beliau mirip-mirip sifatnya itu mirip Umar Ibn Khattab. Masya Allah, karena dia seorang yang betul-betul dalam dakwah, dalam itu betul-betul beliau orang yang berani, amanah, dan insya Allah akan memberikan inspirasi. Nah, beliau saat ini memiliki bersama kawan-kawan ada sebuah mualaf center di daerah Kota Simalungun. Kemudian ada masjid di situ yang alhamdulillah sudah berdiri, dan masih lanjut juga untuk pengembangan, dan adalah juga rumah Quran yang insya Allah semua itu memiliki manfaat baik dunia maupun akhirat. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan Ahi Abu Jimam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sehat Alhamdulillah. Nah, jadi antum insya Allah pada memiliki program-program, ya mungkin bisa dijelaskan program-program apa saja yang sudah berjalan, dan awal-awalnya untuk membentuk itu seperti apa. Mungkin kawan-kawan di sana ada yang mungkin seperti yang seperti sekarang, jadi bisa menginspirasi. Dipersilakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada akhi khair ya, dari podcastnya, semoga Allah berikan keberkahan. Amin Allah, amin. Ya, sudah berkunjung dan ingin berdiskusi terkait perkembangan Mualaf Center Simalungun beserta rumah Quran dan anak yatim, dan juga yang ada masjid, yaitu Masjid Asmaul Husna. Ya, bismillah. Awal berdirinya Mualaf Center Simalungun itu sekitar tahun 2019 silam, terjadi sebuah gejolak besar, yaitu kita dapati ada seorang wanita yang telah membunuh agama Islam. Lalu kita pun berbondong-bondong, pada masa itu ada komunitas kita, komunitas hijrah, yaitu pemakmur masjid. Kita datangi perempuan yang mu'alaf ini, kita berikan santunan dan hadiah. Lalu kita berdiskusi, dan ternyata wanita mu'alaf ini bercerita dia dalam kondisi terintimidasi dengan masuknya dalam Islam, dan harus diusir dari rumah tersebut. Hingga akhirnya kita dengan teman-teman pun memberikan solusi, baiklah kalau memang harus diusir dari rumah karena keislamannya, bahkan dia diceraikan, Insya Allah. nah, dari suaminya. Kita berikan solusi, kita akan carikan rumah walaupun sebatas mengontrak, dan kita berusaha untuk mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan wanita mu'alaf. Tapi dia bersikeras ingin berangkat ke Batam, sebab dia punya ibu angkat yang memiliki pondok pesantren. Karena tekad dia yang kuat, dia katakan ada anaknya yang dia bawa dan ingin dimasukkan ke pondok. Usia anak itu sekitar kelas 3 atau 4 SD. Akhirnya kita pun dengan teman-teman patungan mengumpulkan biaya dan memastikan mu'alaf ini sampai ke Batam. Alhamdulillah sampailah ke Batam. Singkat cerita, qadarullah, ternyata wanita ini semasa hidupnya mengalami penyakit, yaitu kanker payudara. 7 bulan beliau di Batam
qadar Allah takdirkan meninggal dunia. Masya Allah. Tetapi di sana mualaf ini sudah dimandikan, sudah dikain kafani, bahkan sudah disolatkan Sesuai syariat Islam. sesuai dengan syariat Islam. Tapi pihak keluarga yang dari perdagangan, yang masih keluarga yang dia yang lama yang Kristen, itu datang ke Batam dan meminta mayitnya supaya mereka bawa kepada pihak keluarga. Karena ibu angkatnya dari segi status kekeluargaan ini tidak kuat, maka diberikan si mayat wanita ini, muslimah. Sampainya di perdagangan, kita mendapati kabar ternyata wanita yang mu'allaf ini kain kafannya dibuka, diganti pakaian biasa, lalu dimasukkan ke dalam peti mati yang sudah dipasang salib dan juga diberikan bunga. Kita pun meng-cross check informasi ini di pagi hari sekitar jam 8 pagi. Lalu kita dapati ternyata benar. Akhirnya kita umumkan di grup WhatsApp di pembangunan masjid, ternyata kawan-kawan antusias untuk bergerak. Lalu kita pun mendatangi kediaman tempat mayat ini. Hampir terjadi bentrok antara muslim dengan pihak keluarga yang mempertahankan mayat ini dan ingin dijadikan status agama mereka yang lama, padahal wanita ini telah memeluk agama Islam. Dan kejadian ini pun tercium oleh pihak kepolisian. Lokasi ini pas di depan kantor Koramil Perdagangan. Akhirnya kita pun dikirim ke kantor polisi. Lalu pihak polisi mengatakan sebaiknya orang bapak di sini di wilayah kantor polisi ini dan jangan keluar dari area sini sebab kami khawatir terjadi bentrok. Maka polisi pun mendatangi tempat duka. Namun responnya kurang baik. Ada seorang ibu dari wanita mualaf ini marah-marah. Anakku sudah meninggal, masih kalian usik lagi, masa hidupnya udah kalian bawa sama agama kalian, ini mayatnya mau kalian bawa lagi, apa kayak gini begini ya begitu. Tapi akhirnya kita sebagai seorang muslim tentu harus menjaga kehormatan seorang muslimah. Kita sampaikan, Pak, kami punya bukti bahwa dia itu adalah seorang muslimah dan masuk Islamnya dia itu kami ketahui. Bahkan dia berangkat ke Batam pun kami yang membiayai karena keinginan dia yang kuat disebabkan diusir oleh keluarga. Akhirnya pihak Kristen pun tidak mau memberikan, pihak dari keluarga tidak mau. Lalu kita sampaikan kepada pihak kepolisian, Pak, kalau ini tidak diberikan, maka tetesan darah terakhir pun akan kami tumpah. Kami pastikan, karena kehormatan wanita muslimah itu harus kami jaga dalam agama. Kami punya bukti kuat bahwa dia adalah seorang muslimah. Jadi kalau memang bukti ini tidak juga menjadi pegangan orang bapak, maka kami akan bertindak. Maka pihak polisi pun langsung bertindak khawatir terjadi perang agama. Sebab isu ini semakin melebar. Karena dari pagi sampai siang juga belum diberikan. Jadi kita menunggu dari sampai siang gitu. Bersama juga dengan ketua MUI bersama kita. Akhirnya karena khawatir ini menjadi besar, pihak keluarga dibawa ke kantor polisi untuk berdiskusi. Lalu kita sampaikan untuk supaya wanita mu'allaf ini mayatnya diserahkan kepada saudaranya muslim, sebab dia bukan hak dari keluarganya yang lama. Kalau dari segi peraturan akidah dan juga perundang-undangan di dalam negara. Sebab status KTP dia dan kakak dia sudah berubah menjadi Islam, tapi disembunyikan oleh pihak keluarga. Akhirnya mereka pun berdiskusi, pihak keluarga dari Nasrani berdiskusi, lalu mereka mengajukan tawar. Beginilah Pak Ustadz dan juga orang-orang Islam, sampaikan pihak keluarga. Sudahlah, kami akui dia Islam, tapi ikhlaskan saja. Maka kita jawab, maaf Bu, maaf Pak, untuk perkara akidah tak ada cerita ikhlas, tak ada tawar-menawar masalah akidah. Mohon maaf, belum bisa kami penuhi keinginan orang bapak dan kami tahu kesedihan bapak itu. Karena mereka berdiskusi lagi, mau mengajukan tawaran lagi. Udah begini aja lah Pak Ustadz dan orang Islam,
gak apa-apalah, kami serahkan sama orang bapak, tapi tetap dikubur di tempat kami lah, pemakaman orang Kristen. Sebab sudah digali kuburannya. Kalau di dalam kepercayaan kami, kalau udah digali kuburannya, nggak ada yang dimasukkan, nyusul nanti ada pihak keluarga yang hidup kan. Jadi Pak MUI pun diskusi sama kita, gimana ini Pak Ustaz ini. Kita sampaikan, maaf Bu, maaf Pak, Islam itu punya tempat dan cara tersendiri. Seandainya pun ini dimakamkan di tempat pemukiman muslim, pemakaman muslim, tidak dilarang orang ibu untuk berziarah kubur. Silakan datang, tidak ada yang melarang. Karena kita menolak lagi permintaan mereka, lalu mereka berdiskusi menyampaikan permohonan terakhir sambil dengan nada yang agak sedikit tinggi. Udah gini aja lah, kalau memang kalian nggak ada lagi toleransi kalian, ganti biaya menjemput mayat ini 40 juta habis. Kami satu keluarga dari sini ke Medan, ke Kuala Namu, naik pesawat dari Kuala Namu ke Batam, dari Batam nyewa ambulan lagi, bawa ke pesawat lagi, pulang lagi kemari, nyewa ambulan lagi, bawa sampai ke perdagangan. Habis biaya kami 40 juta, ganti kalian bawa mayat ini. Kita pun hampir bimbang deh. Apa kita ganti? Alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita dari pemikiran kita. Lalu kita sampaikan, Bu, maaf Pak, tak ada permintaan kami untuk membawa mayat ini dari Batam ke perdagangan. Ya benar. Atas dasar apa kami mengganti rugi? Yang kami minta, kalau memang mayat ini statusnya Kristen, ya silakan buat orang ibu. Tapi kalau statusnya Islam, kenapa dipaksakan orang ibu harus masuk Kristen? KTP-nya jelas, kakaknya jelas, bahkan surat keislamannya udah kami tunjukkan. Jadi kalau orang ibu juga tidak mau, maka kami juga akan bersikeras. Akhirnya polisi pun dengan komentar kita, dengan argumen kita, menguatkan mereka, lalu memberikan ancaman, Bu, mereka punya bukti loh, Bu. Kalau mereka bersikeras juga ini menjadi polemik sama kami. Bahkan kami bisa menindaklanjuti orang ibu melanggar hukum. Akhirnya pun mayat itu diserahkan sama kita dengan beberapa syarat. Tunggulah 2-3 jam supaya mereka selesai melakukan acara kegiatan adat mereka. Lalu sore itu juga kita ambil mayat. Jadi mayat itu kita ambil dari posisi wajah yang muram. Mayat wanita ini seakan-akan wajahnya marah. Lalu kita ambil sore itu dari peti mati, kita mau angkat, kita bawa ke Masjid Bandar Sawah. Sampai di masjid kita akan kafani kembali, kita sholatkan kembali. Maka sebagian besar kami melihat mayat ini seakan-akan memberikan sinyal senyum. Masya Allah. Yang sebagian besar kawan-kawan yang hadir situ mencium aroma yang wangi. Masya Allah. Dan sore itu juga kita makamkan. Tapi kedua anak dari mu'alaf ini sampai sekarang nggak kita tahu kabarnya. Setelah perebutan mayat itu 1, 2 hari, 3 hari kemudian, 3 hari berturut-turut kita mendatangi pihak keluarga untuk mencari tahu di mana anaknya. Mereka masih sembunyikan sampai sekarang. Dan bawa tulangnya lah, status anaknya Islam, karena kan udah berubah kakak. Oh ya, siap. Tapi karena masih status di bawah usia, mereka mengatasnamakan keluarga sama tulangnya lah ini sampai sekarang berubah. Jadi itu kejadian pertama. Kejadian kedua di tahun 2021, 2 tahun silam, di Bandar Sawah. Ada seorang mualaf laki-laki yang sudah sekitar belasan tahun dia masuk Islam. Lalu dia menikah lagi dengan seorang wanita muslimah, dan tidak dikarunia anak, tapi anak dari wanita muslimah ini ada anak bawaan laki-laki. Sekian belasan tahun dia setelah memeluk agama Islam, qadarullah meninggal dunia. Pihak keluarganya memang berdekatan antara Kota Satu dengan Bandar Sawah, berdekatan hanya 10 km. Kami dapati kabar ini dari salah seorang polisi juga, memberikan informasi di sekitar menjelang siang. Ustaz, ada seorang mu'alaf sudah meninggal dunia di Bandar Sawah. Pihak dari agama sudah datang tapi ditolak. Pihak tokoh masyarakat setempat ditolak, tokoh pemuka apa juga ditolak. Tolonglah orang ustaz yang gerak. Nah, kita cross check juga apa masalah mualaf ini, jelas ini ternyata benar. Kita datangi di Bandar Sawah.
itulah masih beberapa orang kita langsung masuk ke dalam rumah itu. Mayat itu sudah disuntik formalin. Oh. Lalu kita tanya, Pak, Bu, mohon izin kami bertanya, apa lagi ini yang datang ini lagi? Tadi udah datang lagi ini orang lagi dalam bulan buka, kalian sibuk mengganggu lagi. Seperti itu Pak, kami pengen bertanya, apakah mayat yang di depan ini statusnya Islam atau Kristen? Kalau Islam, kami pihak dari keluarga saudaranya ingin mengambil mayat ini. Ambillah kalau bisa, kok berani katanya. Diambilnya parah. Berapa? Cobalah kalau berani kata. Jadi saya sampaikan, Pak, Bapak pikir kami datang kemari nggak berpikir? Bapak pikir kami datang kemari itu nggak punya nyali? Bapak mau coba rupanya. Akhirnya hampir terjadi bentrok di situ, datanglah pihak polisi. Jangan seperti itu Pak, begitu. Lalu kita katakan, mau seperti mana? Seperti apa lagi Pak? Ini Pak, nanti ribut di kampung ini gini. Ini mayoritas mereka. Dan kita kan bukan masalah mayoritas mereka. Yang kita tanyakan, ini statusnya Islam dan jelas. Saat orang kampung ini pun tahunya dia Islam. Akhirnya kita pun digiring ke kantor camat perdagangan. Disitulah kita berjumpa dengan para muspika. Ada Kapolsek, ada Koramil, ada camat, ada lurah, ada kepling, ada pendeta, ada MUI, dan ada pihak keluarga dari Kristen dan perwakilan dari Muslim. Lalu berjumpa malam itu. Jadi udah sampai malam ini. Lalu kita sampaikan, kenapa mayat ini direbut paksa di tengah jalan, sampai istrinya pun ditendang dari mobil. Kenapa seperti itu? Dan sudah datang juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ya kan, perwakilan pihak keluarga, tapi nggak diserahkan juga. Apa masalah? Kami nggak ada permintaan yang lain. Kalau yang mayat ini Muslim, serahkan aja Muslim. Mereka jawab, kata keluarganya, anak-anaknya itu hak orang itu. Karena kawin pun dia nggak punya anak, jadi dalam Batak ini hak mereka. Jadi kita sampaikan, Pak, jangan bawa-bawa masalah adat dan apa. Kita ini hidup di negara hukum. Kalau memang hukum ini tidak bisa memberikan keadilan sama orang Bapak, kami punya hukum agama. Kami punya hukum agama. Kalau orang Bapak mengusik agama kami, halal darah Bapak kami tumpah. Jadi takbirlah kawan-kawan semua. Takbir Allah Akbar. Udah malam ini aja kita ambil. Malam ini aja kita ambil. Akhirnya pihak dari Muspika lah memberikan permohonan kepada kita karena keinginan dari pihak keluarga Kristen. Udahlah, kami kasihlah keringanan karena Muspika kan rata-rata Kapolsek apanya semua Kristen. Mereka pahamlah tentang adat kan. Bermohonlah mereka, berilah keringanan kepada orang Islam supaya orang ini bisa melakukan adat istiadatnya sampai besok. Sampai besok. Iya. Kalau saya sih pengennya malam itu juga, tapi karena si istri dari Muslim mengiyakan, yalah Pak Ustaz, nggak apa-apa lah. Oke, silakan kita bilang. Buat tanda tangan semua, Muspika semua tanda tangan, pihak keluarga Kristen tanda tangan, pihak Muslim tanda tangan, perwakilan gereja, perwakilan tanda tangan itu semua. Setelah sholat Jumat, maka kita ambil itu mayat, gitu kan? Jadi besoknya kita pulang malam itu, besoknya kita berkumpullah di Masjid Baitur Rahman depan kantor Polsek Perdagangan. Kita suruh kawan kita untuk melihat situasi di lokasi. Ternyata mereka sudah mengumpulkan PBB, Perkumpulan Batak Bersatu. Ada puluhan orang. Jadi kita kan jauh dari pemikiran ini. Kita kan udah punya kesepakatan gitu. Kita sampaikan kawan-kawan, alhamdulillah ada kabar gembira ini. Mereka mengumpulkan puluhan PBB. Kalau memang ini menjadi jalan kemuliaan sama kita, semoga Allah terima syahid kita. Silakanlah saling memberikan informasi kepada pihak keluarga. Kita teleponnya istri lah, dia doakanlah mudah-mudahan ini jadi jalan kemuliaan Allah. Kenapa Bang? Nggak apa-apa, doakan lagi. Jadi kita semakin semangat, bukan semakin takut. Sebab apa? Kita posisi dalam sebuah kebenaran. Dan kan? Sebenarnya di apa sendiri kontraknya udah dibuat ya? Udah. Jadi rupanya kita datang, itu dihadang sama Intel. Pas selesai ibadah sholat Jumat, kita mendatangi kampung itu, ada masjid, kita benar tahu itu juga. Itu dihadang. Kenapa Pak? Jangan masuk dulu, orang itu lagi kumpul, kami takut bentrok. Orang Bapak masjid aja lagi.
Jadi kita dihadang sampai menjelang asar. Loh, Pak, sampai kapan? Ini udah di luar dari kesepakatan. Akhirnya kita punya siasat, punya ide, udah satu-satu pergi ke lokasi. Akhirnya kumpul kita di sana, pihak polisi pun dicolongan ya. Udah sampai di sana, mulailah ribut. Orang kumpul orang itu rupanya gini. Akhirnya kita bawa keranda. Jadi terjadilah perdebatannya. Mereka ada dari keluarga Kristen ini ada seorang pihak pengacara yang ragu. Jadi seakan-akan ingin mengintimidasi kita tentang. Lalu kita tanya, Pak, hukum Bapak sebenarnya sudah Bapak langgar sendiri. Kami sudah punya kesepakatan sama Senggawal ya. dan ini sudah hampir jam 6 sore. Belum juga diberikan. Cuman ini Pak Kapolsek, mana Pak Camat? Ini sekali orang ini keras sekali katanya. Akhirnya menjelang maghrib sangka dikasih. Belum dikasih ya. Keranda, kita turunkan keranda, bunyilah keranda itu, tang gitu. Dilihat orang itu, udah mau diambil mayat ini, gitu. Jerit orang itu. Akhirnya kita pun orang itu yang jerit mau menentang ya kita terkontaminasi lah melayani. Allahu Akbar takbir. Hampir jadi perang. Malam itu. Akhirnya saya dikepung sama polisi, saya sendiri yang dikepung. Jadi kalau itu sempat terjadi sebuah kekerasan, Anda kami tahan. Saya diri juga saya. Saya bilang mundur. Nah, jangan ada terjadi kekerasan. Kita kasih waktu habis maghrib. Kalau juga habis maghrib ini nggak dikasih mayat ini dengan bukti yang kami telah pegang, kami pastikan pertumpahan darah terjadi malam ini. Kami pastikan itu. Walaupun berapa banyak polisi lagi. Nah, kehadiran polisi tidak memberikan keadilan sama kami. Kami pastikan turun pada arah malam. Jadi kami sholat maghrib, alhamdulillah selesai sholat maghrib diserahkan mayat. Diserahkan, masya Allah, alhamdulillah. Jadi dari situ kejadian inilah kita berpikir, mau sampai kapan kita harus seperti ini seorang muslim untuk memperebutkan mayat yang memiliki potensi besar terjadi perang agama. Ternyata yang kita dapati di lapangan kesalahan juga ada pada pihak muslim. Seperti apa? Kita mendengar seorang masuk Islam itu bangga, Benar. bahagia, Benar. ya kan? Tapi tidak ada sebuah wadah dan tidak ada satu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan dan pembinaan. Pembinaan. Disitulah kita berpikir, wah ini luar biasa ini. Gimana kalau kita buka mualaf center Sembalungun untuk kita buat database para mualaf kita bina. Itu awal. Kita tidak punya biaya. Ya patungan juga. Dari kau berapa? 20, 50, 100 ini. Terkumpul 8 juta, itulah kita sewa gedung di samping rumah sakit umum Permas Manado. Nah, saat itu mualaf center di kota tersebut belum ada. Belum ada, bahkan di Simalungun ini belum ada. Belum ada. Nah, itu. Jadi disitulah kita awal nyewa ruko dengan patungan 8 juta untuk melakukan pembinaan para mualaf. Karena uang ini adalah uang umat. Patungan. Kalau pembinaan mualaf kan minim kegiatan di gedung itu, di ruko itu. Akhirnya dari beberapa kawan timbul idenya, Bang, selama ini kan ada juga komunitas dari kita melakukan santunan anak yatim setiap bulan. Kita lihat pun anak yatim hanya sebatas santunan aja, orang tak peduli agamanya, mau tahu sholat, akhlaknya gimana, nggak peduli orang. Pokoknya kalau udah dikasih santunan, seakan-akan lepas tanggung jawabnya, ya kan? Akhirnya iya juga ya. Oh udahlah, kita multifungsikan aja lah. Kita buka rumah Quran dan anak yatim. Sebab di antara kita ada beberapa alumni pesantren. Nah, cuman ekonominya terbatas, tapi dengan ilmu lah kita memberikan santunan. Itulah kita buka mualaf center dan rumah Quran dan anak yatim. Berjalanlah itu hampir beberapa bulan. Alhamdulillah kegiatan dakwah kita pun direspon sama masyarakat. Yang awalnya juga beberapa ustadz kita datangi untuk membuka mualaf center, mereka kurang siap, kurang respect dengan berbagai macam alasan. Tapi dengan kesungguh-sungguhan kawan-kawan, dengan izin dan pertolongan Allah berjalan setahun, maka anak-anak yatim pun banyak, anak Quran kita pun sekarang sudah ada ratusan, dan anak-anak yatim ada puluhan yang kita bina sekarang. Jadi hampir habis kontrak kita, maka ada satu orang hamba Allah. Dia datang melihat
Selidiki, lalu bertanya, Pak nggak pengen punya tempat sendiri? Pengen Pak. Lalu nggak ada tanahnya rupanya, ada, cuman biaya yang belinya tak ada. Oh, di mana rencananya? Kita tunjuk lah, yaitu di lokasi belakang pajak, belakang terminal 2. Berapa harganya Pak? 150 juta. Beberapa hari kemudian datang bapak ini, diserahkanlah uang 150 juta untuk beli lahan itu. Masya Allah. Dengan hanya satu orang? Satu orang. Oh ya, Masya Allah. Jadi kita buatlah peta untuk pembangunan, ya kan? Ada anggarannya itu masjid sekalian di dalam itu kita buat, sekalian rumah anak yatim. Dana yang dibutuhkan di situ 900 juta. Kita buat, kita sebarkan ke masyarakat flyer. Alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah selesai 5 bulan. Dalam 5 bulan ayah? Selesai Ya, Masya Allah. Uang yang terkumpul cuman 270 juta, lainnya itu datang secara goib, ada ngantar bahan. Goib, Masya Allah. Iya, ada ngantar semen, ada ngantar apa, goib. Kita nggak tahu siapa ini Pak, hamba Allah, siapa ini Pak, hamba Allah. Padahal uang yang terkumpul dari penggalangan dana kan ada dititipkan cuma 270 juta lebih sedikit. Tapi sisanya itu goib. Nggak tahu siapa kita yang beli. Dan itulah berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah sebelah tanah kita itu karena cuma 1530 kita butuh lahan untuk pekarangan, ya kan? Nah, akhirnya ada tanah, pemiliknya orang kita Kristen, pengurus gereja, tanahnya itu landasan, jadi kalau harganya murah prediksi kita. Tapi karena dia tahu pemiliknya adalah kita, harganya dijual dia 3 kali lipat. Dia katakan kalau kalian mau nggak kejual itu, tapi kalau kalian mau 200 juta. Padahal prediksi harga tanah 80 juta. Tapi datang lagi hamba Allah ini, dia sampaikan saya sendiri Ustaz. Jadi 200 juta itu satu orang lagi membebaskan. Alhamdulillah dengan berkembangnya pembangunan kita sampai sekarang masih proses pembangunan. Tapi kegiatan untuk para mualaf, alhamdulillah hampir setiap bulan ada orang yang masuk. Sekarang sudah sampai ada, sekarang yang dan mualaf kurang lebih ada puluhan ya. Iya, terakhir masuk Islam di malam 28 Ramadan. Sama di malam 30 Ramadan. Ada abang adik masuk Islam. Masya Allah. Nah, jadi inilah kita lakukan pembinaan. Jadi para mualaf itu kita berikan fasilitas gratis. Ada juga saat ini di mualaf center kita seorang pemuda yang dulu orang tuanya tinggal di tempat kita. Oh, tinggal di situ ya? Iya. Jadi itu gratis itu. Mereka kalau tinggal makan semua sudah gratis. Nah, uang operasional itu bersumber dari alhamdulillah dari hamba Allah yang goib tadi ya. Ya. Masya Allah. Sampai sekarang masih seperti itu. Tetapi karena kita adalah seorang yang beriman, di mana orang beriman ini harus melakukan sebuah ikhtiar. Yes. Nah, kita saat ini ada melakukan untuk menopang akomodasi rumah Quran mualaf sekitar kita, yaitu buka servis AC, ada rumah herbal, ada bekam, ada ruqyah. Jadi semua itu untuk menopang kegiatan dakwah kita. Ya. Alhamdulillah ini berjalan lancar dan kita juga insya Allah membuka usaha-usaha yang lain juga supaya bisa dakwah kita semakin luas, sebab semakin banyak anak-anak yatim juga sudah mulai banyak dititipkan sama kita. Jadi program kita anak-anak yatim itu memang yang kita terima 20-30 orang anak yatim, semua kita gratis makan, minum, tidur. Oh, artinya anak yatim itu domisili di situ Enggak juga. Enggak. Siapa yang di luar yang titipkan. Oh, titipkan. Nah, tapi kita punya target kan dalam 1 tahun mereka harus hafal sekian juz. Mereka punya keterampilan di bidang mana. Nah, seperti itulah kisah singkatnya kenapa kita membuka wadah mualaf center karena kejadian seperti tadi ya. Sebab juga kita mendapati di wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain juga banyaknya para mualaf yang butuh bimbingan dan pertolongan. Kita juga menyiapkan wadah hukum untuk memberikan perlindungan kepada para mualaf seandainya ada intimidasi dari seperti itu ya. Di tempat lain mualaf center ada juga maksudnya di daerah A, daerah B ada itu ya. Ada, tapi di Simalungun masih kita saja.
Nah, setelah kawan-kawan kemarin membuat mualaf center tuh ada nggak kejadian seperti yang sebelumnya tadi yang diintimidasi gitu? Alhamdulillah dari kejadian yang pengalaman kita kemarin, alhamdulillah Tidak ada lagi, ya. Bahkan kita melakukan kunjungan juga face to face, individu-individu kepada para mualaf untuk memberikan bantuan pembinaan. Ada juga metode baca Quran 5 kali mengaji, bisa baca Quran, itu kita gunakan dalam mereka. Dan semuanya kita mudahkan. Kalau mualaf itu tidak bisa datang ke tempat kita yang datangi dia. Waktunya, tempatnya dia yang tentukan. Semua gratis. Gitu. Seandainya mereka terbentur dari segi ekonomi, tidak punya pekerjaan, maka kita sampaikan ini kepada muslimin, para donatur-donatur, Pak, Bu, ini ada mualaf kita sedang membutuhkan pekerjaan, keahliannya di bidang ini, adakah lowongan? Tapi kami kurang efektif ternyata seperti itu. Terkala mualaf ini yang tidak punya pekerjaan, kita titipkan bekerja di tempat orang lain, kurang efektif. Kurang efektifnya sepertinya mereka dengan alasan bekerja ini tidak memiliki waktu untuk belajar agama. Makanya kemarin kita mendatangi beberapa orang untuk diberikan kita peluang dan dipercayakan catering di kontraktor Unilever. Jadi para mualaf ini bekerja sama kita tetap dalam pantauan dan binaan kita. Ya tetap mereka kita gaji sesuai dengan UMR ataupun keahlian mereka lah. Jadi seperti itulah kita lakukan saat ini. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini keberkahannya rata-rata yang masuk Islam lajang semua. Ada anak-anak pemuda semua. Nah, orang-orang yang mualaf itu mereka tahu masuk Islamnya itu apakah ada yang mengajak mereka atau lihat dari internet atau seperti apa? Yang hampir semua mayoritas itu alasan orang tua bermacam-macam. Ada memang karena memang keterbukaan hatinya. Ada mualaf yang sudah kita masukkan pesantren. Jadi dia sekarang di Jawa, orang 50 ini juga, orang pemuda yang dia memeluk Islam karena sunnah Nabi, pola hidup dan pola sehat Nabi. Masya Allah. Jadi dia selama ini tertarik, Nabi itu kenapa makan nggak boleh kenyang, tidur sebelah kanan, begini. Masa dibuka dia di Google manusia tersehat itu disebut di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia tertarik memeluk agama Islam. Dan kisah-kisah para mualaf ini pun unik. Ada yang dia menyembunyikan keislamannya selama 6 bulan, 8 bulan, bahkan bertahun-tahun. Ada yang ketahuan terkala orang tuanya curiga setiap azan Isya, keluarga Kristen itu kan biasanya makan. Tapi anakku ini kok masuk kamar selalu. Bukan kalau sekali 2 kali wajar. Tapi kalau terus gitu. Jadi kalau sebagian rumah kita kan ada kamarnya jadi sekat tapi atasnya masih plong kan. Ya. Jadi diintip bapaknya lah dari atas. Rumahnya sholat, ketahuan juga masih Islam. Jadi bermacam-macam. Ada juga yang masuk Islam memang motivasi karena perempuan. Sah-sah saja. Tapi pembinaannya ini sedikit lebih ekstra kita berikan. Harus kita sunat dulu. Jadi mulai dari sunatnya, proses masuk Islamnya, biaya dia sampai dapat pekerjaan itu kita yang fasilitasi. Free ya. Masya Allah. Surat menyurat dia itu semua dari kita. Uangnya dari mana? Allahu a'lam. Kami pun nggak tahu. Yang kami ketahui nasihat dari para ulama, dari orang-orang soleh dahulu, selama pengurusnya itu masih amanah, maka jangan khawatir masalah dana. Karena apa? Karena urusan agama ini tanggung jawab Allah untuk menjaganya. Jadi kita ini kalau amanah insyaallah dipermudah ya. Tapi kalau pengurusnya juga khianat, tidak amanah, maka kesulitan demi kesulitan yang akan terjadi. Fitnah, aibnya akan terbuka secara tidak langsung. Jadi itulah kami minta juga sama Bang Korea dan juga kepada para pemirsa yang mendengar ini, ya doakan kami selalu. Semoga Allah memberikan keikhlasan dan istiqamah kepada kami. Amin. Allahu a'lam, seperti itulah. Bermacam-macam lah alasan mereka masuk Islam. Tapi tujuan kita adalah bagaimana memastikan keislaman mereka itu bisa masuk ke sanubari mereka dan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ya.
Allahu a'lam seperti itu. Masya Allah. Kemudian terkait untuk apa tahfiz ya, ada rumah Quran ya. Iya. Itu berjalannya sekarang sudah sampai mana anak-anak itu apakah hanya di apa ya, hanya orang tuh menghafal Al-Quran atau ada lagi yang mau dilakukan terhadap orang itu Ya, saat ini mereka masih program tahfiz ulang hari. Sebab kita masih melakukan proses pembangunan. Jika pembangunan kita selesai, maka itu menjadi pondok pesantren. Oh, insya Allah rencana mau akan buat pesantren situ ya. Walaupun ngaji-ngaji sore juga, tapi kan kita punya manajemen rumah Quran. Mereka 1 tahun minimal hafal 3 juz. 1 tahun ya. Iya. Jadi kita ada metode Quran yang kita gunakan. Mereka hafal setiap hari 5 ayat, 4-5 ayat. Jadi kalkulasikan dalam 1 tahun itu mereka bisa menghafal minimal 3 juz. Dan alhamdulillah sudah banyak juga lah anak-anak itu hafal yang udah mulai dapat 1 juz, jalan 2 juz. Untuk untuk guru-gurunya sendiri itu tarik dari luar kayak semacam ada disaring atau seperti apa? Ya, guru-gurunya pada umumnya alumni dari pondok pesantren. Yang tidak pondok pesantren pun kita terima. Tapi tetap ada bimbingan. Pendidikan terhadap guru. Sebab yang kita ketahui di dalam Islam ini, salah satu gagalnya pendidikan adalah salah memilih guru. Jadi bagus pun manajemen pendidikan itu kalau gurunya salah, maka itulah pendidikan yang pertama kali salah. Jadi guru itu juga harus kita seleksi juga ya. Jadi puncak keberhasilan pendidikan itu guru. Bagaimana dia punya akhlak, bagaimana kesabaran dia. Sebab membina anak yatim ini beda. Ini bukan merendahkan anak yatim, tapi pada umumnya psikologi seorang anak yatim itu jauh lebih aktif dan jauh lebih hype lah tingkahnya dibanding anak-anak yang lain. Kenapa? Pincang mereka tidak punya bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya. Itu bapaknya udah meninggal duluan. Kita ada pembinaan ekstra. Mamanya, maaf kata, kami dapati dari lapangan orang-orang tua kita itu sangat bersyukur dengan adanya rumah Quran dan anak yatim. Sebab kan kita antar jemput itu mengaji. Oh, antar jemput ya? Iya, mereka tuh ya. Mereka bilang, Pak, kami bersyukur kali loh Pak, anak kami diantar jemput. Sebab apa? Saya ini janda, pekerjaan saya pembantu rumah tangga. Anak saya kalau saya itu nggak mampan aja. Iya, nggak bisa. Jadi dengan ada yang seperti ini sangat terbantu. Dan mereka juga di rumah Quran itu selalu dapat santunan di setiap akhir bulan. Jadi para muslimin itu, orang-orang yang berinfak itu ada yang 50 disisihkan, ada yang 100. Itu kita kumpulkan, alhamdulillah selalu dapat jutaan. Itu selalu kita bagi kepada mereka. Uang tetap ada kita sisihkan, tapi sembako yang lebih kita utamakan. Untuk mereka ya. Itu mereka dapat setiap bulan. Seperti itulah. Jadi semua apa yang diamalkan sama kita berusaha kita sampaikan kepada yang berhak. Nah, untuk pendidikan dari anak yatim tuh untuk pendidikan sekolahnya seperti umumnya itu apakah difasilitasi juga atau orang tuh hanya murni hanya untuk tahfiz saja Kalau orang tua datang sama kita mengeluh ataupun keterbatasan ekonomi, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Ada 3 orang sekarang yang sudah kita masukkan ke jenjang pendidikan lanjutan. Itu semua biaya dari kita. Masya Allah. Iya. Dan kita berharap semoga apa yang kami buat ini menjadi jalan kemuliaan di hadapan Allah. Amin. Menjadi amal terbaik kami di hadapan Allah. Amin. Amin Allah. Mungkin terakhir kita bahas Masjid Asmaul Husna ya. Ini dari namanya ini menarik karena Ana mungkin belum pernah lihat nama Masjid Asmaul Husna. Jadi asal muasalnya dulu itu dibuat nama Asmaul Husna itu apa? Mungkin ya, saya cerita singkat. Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah yang terbaik kan. Ada 99 Asmaul Husna. Kenapa kita gunakan itu? Karena memang masjid ini menjadi sebuah pusat peradaban umat. Kami beberapa pengalaman kami sampai diusir di dalam masjid.
hanya numpang untuk bermusyawarah mengadakan takbir akbar, kami pernah diusir. Diusir di masjid Iya, maksudnya. dengan alasan aduh nanti listriknya habis Masya apa Allah. gitu kan. Ini masjid ormas tertentu, kami pernah diusir, nggak boleh di masjid ini, kotor. Akhirnya kita berdoa, kalau memang kami ya Allah layak untuk mendirikan sebuah rumah ibadah, maka mudahkanlah. Alhamdulillah dimudahkan Allah kita bangun masjid. Kenapa Masjid Asmaul Husna? Karena memang kita termotivasi dari Masjid Joko Karyan. Joko Karyan. Di mana Masjid Joko Karyan ini kan menjadi sangat populer, Sangat viral ya, karena dan pelayanannya programnya ya. terhadap umat. Benar, Jadi benar. pelayanan umat ini kan identik dengan kebaikan, dan kebaikan semua itu ada di nama-nama Allah. Jadi kita buat Alasan itu ya. Nah, makanya kita sediakan juga fasilitas di Masjid Asmaul Husna itu full AC bagi para musafir. Makan gratis di setiap Jumat, makan gratis setiap puasa Senin Kamis. Masya Allah. Jadi gratis bagi yang, alhamdulillah ada beberapa pengalaman kita, mereka untuk di perdagangan ini kalau para mu'alaf atau para musafir itu dirujuk ke tempat kita. Karena sudah melihat programnya Ya, ya. jadi apa juga yang kan ada dilakukan. Pak, nanti ada orang mengaku dirinya kesusahan, ya kita bantu, tapi segi bantunya dengan sesuai apalah hal yang tepat. Mau kemana Pak? Saya mau ke Duri. Ya kita antar nanti sampai loket ini, kita belikan kartisnya, kita titipkan uang makannya kepada supir atau kerneknya. Jadi mereka makan bersama nanti. Masya Allah. Nah, jadi paling uang tetap ada, tapi sebagai uang penjagaan aja. Jadi alhamdulillah, kalau ditanya kesulitan dan kemudahan, banyak hal-hal yang pernah kita alami yang sulit. Contoh, ada sekitar 2 tahun silam 3 orang wanita, ini pengakuannya, maaf kata, wanita yang dijual di lokalisasi. Mereka melarikan diri, itu masyarakat ngantarnya ke tempat kita. Dan ini menjadi hal yang sedikit menegangkan, karena dari pihak keamanan lokalisasi itu mereka berkeliaran mencari ya. Jadi kemarin pernah mereka udah melarikan diri yang kedua kalinya, ketahuan, mereka lari kantor polisi. Ini cerita mereka. Mereka malah dibalikkan lagi. Jadi ada oknum mungkin yang bekerja sama dengan pihak-pihak. Tapi tak kalah sama kita fasilitasi. Kita kasih kita buat videonya sebagai barang bukti, bahkan kami datang meminta tolong kepada mualaf center. Kami dulunya ditipu datang kemari begini-begini. Ya sudah, alhamdulillah yang 3 ini udah balik ke Jawa sekarang. Jadi banyaklah liku-liku ya perjalanannya. Masya Ya, Allah. tentu yang namanya juga Dakwah ya, benar. sebagaimana Nabi Ibrahim harus dicampakkan ke tengah-tengah api yang besar. Benar. Dakwah itu di mana Nabi Yusuf di penjara, dibuang ke dalam sumur, di mana Nabi Yunus ditelan ikan besar, di mana Rasulullah dilempar di kota Taif, di mana Nabi Ismail harus disembelih oleh ayahnya, namun Allah ganti dengan kibas. Jadi di mana Nabi Ayub diuji dengan sakit, di mana Nuh dianggap gila. Jadi dakwah itu ya jangan kita harapkan mendapatkan rasa tertawa di dalam. Yang santai-santai ya. Ada perjuangan ya. Masya Allah. Allah alam, semoga Allah. Amin ya Allah. Mungkin penutup dari sesi kita ini, kira-kira apa harapan kawan-kawan di yayasan ini untuk selanjutnya? Apa ada mungkin buat program-program lain yang mungkin belum tercapai ya? Silakan. Ya, alhamdulillah kami punya program jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang itu kami pengen yayasan ini menjadi wadah umat, sebab memang besar kita tulis di situ. Gedung ini milik umat. Anda berhak menggunakan fasilitasnya, Anda berhak memberikan saran dan kritik, dan Anda berhak untuk beribadah. Sebab itu memang kita wakafkan untuk umat. Dahulu saya ketuanya, tapi sekarang tidak. Dan itu tidak membuat mengecilkan hati saya. Sebab memang niat kita itu untuk umat. Siapapun bisa berkontribusi selama memang dia memberikan yang terbaik kepada umat. Jadi jangka panjang itu kita pengen punya pondok pesantren, tapi kita ingin mendidik para anak yatim walaupun tanpa ayah, tapi mereka bisa mulia. Masya Allah.
siap. Jadi kami dulu tertarik pada masa dinasti Mamluk, di mana pasukan Mongol hampir membumi hanguskan Islam. Hanya tinggal dinasti Mamluk. Jadi yang kami ketahui dinasti Mamluk ini, pasukan Mongol sudah membumi hanguskan Abbasiyah pada masa itu, ya kan? Baghdad, membunuh hampir jutaan manusia, membakar kitab-kitab. Jadi tinggal satulah kekuatan umat Islam pada masa itu, dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini mereka mengetahui bahwa kekuatan dari Mongol ini cuma dua disiplin ini, memanah dan berkuda. Padahal itu sunnah Nabi yang ditetapkan sama kita. Maka diambillah anak-anak yatim dari pasar budak manusia, dibeli puluhan, dididik, dilatih memanah berkuda sampai mereka menjadi mahir dan ahli, terjadi perang. Itulah pertama kalinya Mongol mengalami kekalahan perang dalam hidupnya, dan itu pula menjadi awal kehancuran mereka sampai sekarang. Jadi Mongol itu Genghis Khan hampir menguasai seperempat dunia. Jadi dari sinilah kami mengambil iktibar bahwa kehidupan anak yatim itu, tak kala mereka kita didik dan kita bina, maka mereka memiliki potensi yang luar biasa. Rasulullah anak yatim, Imam Asy-Syafi'i anak yatim. Coba banyak para ulama-ulama itu yang hadir di muka bumi ini statusnya anak yatim. Maka jangan kita kecilkan kedudukan anak yatim. Bisa jadi mereka lah menjadi penopang untuk kekuatan umat ini. Allah seperti itu. Masya Allah, sangat berkesan podcast hari ini. Jazakallah khair Ahi. Insya Allah ini akan memberikan inspirasi yang untuk kawan-kawan di sana, bagaimana mu'alaf itu akan diberikan ilmu pengetahuan dari agama, kemudian juga anak-anak yatim yang kita istimewakan dengan program-program lain yang insya Allah akan dimudahkan Allah depannya. Terima kasih semuanya buat kawan-kawan. Jangan lupa untuk stay tune di channel Podcast Polaris. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu narasumber selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.